Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Jana Jayanti Maharani. Saya dari kelas PULIPA 2. Hari ini saya akan membahas pelajaran matematika wajib, khususnya tentang grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri. Bentuk umum dari grafik fungsi trigonometri untuk sinus yaitu fx sama dengan y sama dengan a sin k dalam kurung x plus minus a ditambah c. Untuk kosinus yaitu fx sama dengan y sama dengan a cos k dalam kurung x plus minus a ditambah c. Untuk tangen yaitu fx sama dengan y sama dengan a tan k dalam kurung x plus minus a ditambah c. Ini disebutnya amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Nah, untuk K ini digunakan untuk mencari periode. Rumus periode untuk sin dan cos yaitu 360 derajat dibagi K. Untuk tan yaitu 180 dibagi K. Nah, kemudian mencari nilai maksimum. Cara mencari nilai maksimum yaitu menggunakan amplitudo. Jadi rumusnya itu mutlak A atau amplitudo ditambah C. Nah, C ini bisa ada bisa enggak, jadi tergantung soalnya. Nah, untuk mencari nilai minimum menggunakan minus mutlak A ditambah C. Jadi minusnya itu di luar dari mutlak A. Jika ada soal yang berbentuk X plus A, maka bergeser sejauh A ke kiri. Sedangkan jika ada soal yang berbentuk X minus A, yaitu bergeser sejauh A ke kanan. Sehingga dapat disimpulkan bergesernya itu berlawanan dengan tanda yang ada di soal. Contoh soal pertama. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan sin dalam kurung X ditambah 30 derajat untuk X lebih besar sama dengan minus 30 derajat dan X lebih kecil sama dengan 150 derajat. Yang pertama, kita buat dulu tabelnya agar lebih mudah. Nah, X yang telah kita tentukan dari soal yang tersedia yaitu minus 30 derajat, 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, dan 150 derajat. Kemudian, kita masukkan X tersebut ke dalam rumus X ditambah 30 derajat. Jadi ini sesuai soal ya. Pertama, minus 30 derajat ditambah 30 derajat yaitu 0 derajat. Kemudian, 0 derajat ditambah 30 derajat, hasilnya adalah 30 derajat. Lakukan hal yang sama ke seluruh X yang ada. Setelah semua X telah kita hitung dengan rumus tersebut, kemudian kita akan mencari Y. Y sama dengan sin dalam kurung X ditambah 30 atau sin dari hasil dari rumus sebelumnya, yaitu sin dari 0 derajat yaitu 0 derajat. Kemudian sin dari 30 derajat itu 1/2. Kemudian sin dari 60 derajat yaitu 1/2 akar 3. Lakukan hal yang sama ke seluruh derajat yang telah kita temukan. Setelah semua Y telah kita temukan, masukkan hasil-hasilnya ke dalam grafik.
gambar grafiknya seperti pada video ini. Sumbu X atau garis horizontal, kita letakkan X atau X ditambah 30 yang berupa derajat. Dan garis vertikal atau sumbu Y untuk Y yang telah kita cari sebelumnya. Setelah semua angka atau hasil telah kita masukkan pada grafik dalam bentuk titik-titik, kemudian kita tarik garis berdasarkan titik-titik yang telah kita buat. Contoh soal 1 selesai dikerjakan. Contoh soal kedua. Tentukan amplitudo, periode, nilai maksimum dan minimum, dan grafik fungsi dari Y sama dengan 2 cos dalam kurung 3x min 1/2 pi plus 2. Pertama, kita tulis dulu bentuk umum dari fungsi cos, yaitu Y sama dengan A cos K dalam kurung X plus minus A ditambah C. Kemudian, karena fungsi yang ada pada soal belum sederhana, maka kita sederhanakan dulu. Tahap awal penyederhanaannya, kita ubah setengah dari pi-nya. Pi sama dengan 180 derajat. 180 derajat dibagi 2 yaitu 90 derajat. Kemudian, angka 3 yang ada pada dalam kurung milik X kita keluarkan dari dalam kurung. Dan kita ubah juga 90-nya. Angka berapa yang dikalikan 3 menjadi 90, yaitu 30. Setelah fungsinya sederhana, kita akan mencari amplitudo. Letak amplitudo berada di depan cos. Maka amplitudonya adalah 2. Selanjutnya, kita akan mencari T atau periode. Rumus dari periode untuk cos yaitu 360 derajat dibagi K. K-nya yaitu angka 3 yang tadi kita keluarkan dari dalam kurung, sehingga 360 derajat dibagi 3 yaitu 120 derajat. Kemudian kita akan mencari nilai maksimum. Nah, rumus nilai maksimum yaitu mutlak A atau mutlak amplitudo ditambah C. Kita masukkan amplitudonya yaitu 2, jadi mutlak 2 ditambah C-nya adalah 2. Jadi mutlak 2 ditambah 2 yaitu 2 tambah 2 sehingga hasilnya adalah 4. Lalu kita akan mencari nilai minimum. Nilai minimum rumusnya adalah minus mutlak A ditambah C. Minusnya berada di luar. Jadi, minus mutlak 2 ditambah 2. Menjadi minus 2 ditambah 2, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsinya. Karena X-nya tidak ditentukan batasnya, seperti pada contoh soal yang pertama, maka kita akan menggunakan bentuk dasar dari sin cos tan
yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Pertama, kita akan mencari nilai dari cos X. Nah, karena masih dalam bentuk cos 3X, maka untuk mencari cos X bentuk dasarnya kita bagi dengan 3. Mengapa bisa seperti itu? Karena angka 3 yang ada pada cos 3X, kita pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga dibagi 3. Maka ketemulah X-nya, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan 120 derajat. Lalu kita akan mencari cos 3 dalam kurung X min 90. Karena pada soal bentuk yang ada pada di dalam kurungnya yaitu X min 30, maka kebalikannya menjadi X ditambah 30. Kemudian X yang tadi kita cari, kita masukkan ke dalam kurung tersebut, yaitu 0 derajat ditambah 30 derajat, 30 ditambah 30 derajat, dan seterusnya. Lakukan hal yang sama ke semua X. Kita jumlahkan seperti biasa. Maka hasilnya adalah 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, dan 150 derajat. Kemudian agar lebih mudah, kita akan membentuk tabel. Selanjutnya kita akan mencari Y. Y sama dengan 2 cos 3 dalam kurung X min 30 plus 2. Nah, masukkan XX yang kita temukan tadi ke dalam rumus. Misalnya, untuk X-nya sama dengan 30 derajat, kita masukkan ke dalam rumus menjadi Y sama dengan 2 cos 3 dalam kurung 30 derajat dikurang 30 derajat ditambah 2. 30 dikurang 30 yaitu 0. Kemudian dikali 3 menjadi 0. Sehingga menghasilkan 2 cos 0 ditambah 2. Kemudian cos 0 yaitu 1. 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 2 menjadi 4. Maka hasilnya adalah 4. Lakukan hal yang sama ke seluruh X. Kemudian buat grafik seperti yang ada pada video ini. Sumbu X untuk X dalam bentuk derajat dan sumbu Y untuk hasil dari substitusi X ke rumus sebelumnya. Masukkan hasil yang telah kita cari ke dalam grafik. Setelah itu, buat garis pada titik-titik yang telah kita buat. Sehingga
bentuknya akan seperti gunung dan lembah. Lanjut ke contoh soal ketiga. Tentukan amplitudo, periode, nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi Y sama dengan cos dalam kurung 3x ditambah 15 derajat. Pertama, agar lebih mudah, kita buat dulu bentuk umum dari fungsi cos, yaitu Y sama dengan A cos K dalam kurung X plus minus A ditambah C. Nah, bisa kita ketahui, fungsi yang ada pada soal tidak memiliki nilai C. Jadi dapat disimpulkan nilai C itu bisa ada atau tidak tergantung soalnya. Lalu kita akan menyederhanakan fungsi pada soal ini dulu. Angka 3 yang ada pada dalam kurung milik X kita keluarkan menjadi 3 dalam kurung X ditambah angka berapa yang dikali 3 hasilnya 15, yaitu 5. Setelah disederhanakan, kita langsung mencari amplitudo. Amplitudo letaknya berada di depan cos, sehingga amplitudonya adalah 1. Kemudian mencari periode atau T. Rumus periode untuk cos yaitu 360 dibagi K. K-nya adalah 3, sehingga 360 dibagi 3 sama dengan 120 derajat. Lanjut mencari nilai maksimum. Nilai maksimum rumusnya adalah mutlak A atau mutlak amplitudo. Amplitudonya sama dengan 1, sehingga mutlak dari 1 adalah 1. Dan terakhir, kita akan mencari nilai minimum. Nilai minimum rumusnya adalah minus mutlak A, lalu menjadi minus mutlak dari 1. Sehingga hasilnya adalah minus 1.